Mata Xiaoyan menatap sosok yang menghilang ke cakrawala. Baru beberapa saat kemudian dia menghela nafas lembut. Tenang, bukan seolah-olah kamu tidak bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Dokter peri kecil dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum ketika mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya, menoleh ke sudut di luar halaman, dan bertanya sambil menyeringai. Penatua Yezong, bisakah langsung rapat? Tuan Xiaoyan terlalu sopan. Tawa Yezong buru-buru terdengar segera setelah Xiaoyan berbicara. Segera dua sosok dengan cepat memasuki halaman. Mereka adalah Yezong dan Xinlan. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan duduk di pavilion batu. Yezong dan yang lainnya mengikutinya. Setelah itu, mereka semua duduk dan memfokuskan mata mereka pada Xiaoyan. Penatua Yezong, bolehkah saya tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya pertemuan pil gathering? Lagi pula, apa pilihannya sebelum pengumpulan pil? Xiaoyan tersenyum ketika dia bertanya. Informasi yang diketahui Xiaoyan tentang pertemuan pil tidak serinci yang diketahui Yezong. Jika kita menghitung waktu yang tersisa, kita akan memiliki sekitar 7 bulan. Namun, Pil Gathering adalah acara terkenal yang jarang terlihat di Pil Tower atau bahkan di wilayah Central Plains. Karenanya, ada juga banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang akan tiba di Holy Pill City setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya Pil Gathering. Yezong tertawa. Kota Suci Pil? Kota Suci Pil adalah lokasi markas Pil Tower. Ini juga disebut Pil City. Yezong tersenyum dan menjelaskan. Pemilihan Pil Gathering bertujuan untuk menghilangkan beberapa dari mereka yang ada di sana hanya untuk membuat angka. Lagi pula, Pil Gathering adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Alkemis tanpa keterampilan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta Pil Gathering akan memerlukan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini tidak masalah, ini hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, saya akan menyiapkan satu untuk Tuan Xiaoyan. Klan Yeku mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek-aspek lain dari Pil Gathering cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup memar ketika sampai pada usia peserta. Selama seseorang bukan iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang bisa berpartisipasi. Tentu saja, semua orang hanya dapat berpartisipasi dalam pertemuan Pil sekali seumur hidup mereka. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, seseorang tidak akan lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di waktu berikutnya. Tidak ada batasan usia, bukankah ini sedikit tidak adil untuk beberapa alkemis yang lebih muda? Xiaoyan tanpa sadar terkejut ketika mendengar ini. Dia mengerutkan alisnya saat dia berkomentar. Di mana ada keadilan absolut di dunia ini. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam pertemuan Pil memiliki bakat. Mereka semua berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup. Yezong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pemilihan Pil Gathering dipisahkan ke tingkat surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, itu setara dengan 3 putaran eliminasi. Hanya mereka yang bisa bertahan melewati babak penyisian surga dan tetap di belakang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi terakhir. Tingkat surga, bumi, dan manusia. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya. Itu memang layak menjadi pertemuan alkemis termegah. Hanya seleksi saja sudah rumit ini. Ini memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering sebagian besar akan tiba di kota Pil Suci sekitar 2-3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Tuan Xiaoyan hanya memiliki 4 bulan waktu persiapan. Yezong menyeringai dan mengangguk. 4 bulan. Xiaoyan sedikit mengernitkan alisnya setelah mendengar ini. Baru sekarang dia merasakan betapa mendesaknya waktu. Dia perlu mendapatkan 3.000 api terbakar. Namun, sebelum itu, ia harus mendapatkan 10 tempat teratas dalam Pil Gathering. Kalau tidak, yang lainnya hanya omong kosong. Xiaoyan juga berpikir untuk mengambilnya dengan paksa. Namun, Pil Tower adalah faksi top di wilayah Central Plains. Lupakan soal dia yang tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Bahkan jika dia berhasil mengambilnya, pihak yang akan dia sakiti adalah semua alkemis di wilayah Central Plains. Dia akan menjadi musuh bersama semua alkemis. Xiaoyan merasa kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan memikirkannya. Selain itu, aspek menakutkan dari Pil Tower bukanlah kekuatan permukaannya, tetapi kemampuan pemanggilannya yang menakutkan. Xiaoyan telah mengalami kemampuan alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Terlebih lagi, ketika angka ini diperbesar berkali-kali, kemampuan memanggil itu kemungkinan akan sangat sulit dijelaskan oleh kata menakutkan. Sepertinya aku harus serius mempraktikkan perbaikan obat selama 4 bulan ini. Xiaoyan mendesah pelan saat dia bergumam pelan di
dalam hatinya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri pada dirinya sendiri, pertemuan pil ini tidak akan seperti pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jiama. Semua alkemis terkemuka di seluruh Central Plains akan mengerumuni pertemuan pengumpulan pil. Ini karena semua orang tahu bahwa selama seseorang menonjol dalam pertemuan pil, itu akan setara dengan menjadi elit di antara alkemis dimanapun di benua. Kehormatan itu kemungkinan adalah tujuan akhir yang tak terhitung jumlahnya yang diupayakan oleh para alkemis. Oleh karena itu, bahkan Xiaoyan merasakan banyak tekanan ketika menghadapi alkemis yang luar biasa ini yang datang dari seluruh benua. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas setelah memutuskan di hatinya. Matanya melirik Xinlan di sampingnya sebelum melihat wajah Yejong yang tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu sebelum akhirnya dia bertanya sesaat kemudian, "Penatua Yejong, saya berjanji Xinlan saat itu bahwa saya akan membantu klan Ye Anda mendapatkan kembali kursi penatua Pil Tower. Aku, Xiaoyan, adalah seseorang yang menepati janjinya. Bisakah Anda ceritakan tentang kualifikasi yang diperlukan untuk memasuki kursi penatua ini?" Xinlan dan Yejong terkejut ketika mereka mendengar pertanyaannya. Sukacita dan kegembiraan liar muncul di wajah mereka setelah itu. Mereka perlahan-lahan tenang. Setelah kejadian yang telah terjadi selama periode waktu ini, tidak ada lagi orang dalam klan Ye yang berani merasakan keraguan sedikit pun tentang kemampuan Xiaoyan. Tuan Xiao, itu tidak dianggap sangat sulit untuk memasuki kursi tetua Pil Tower. Tentu saja, ini berbicara secara relatif. Paling tidak, klan Yeku saat ini tidak dapat memenuhi kriteria itu. Yejong menggosok tangannya dan mendesah. Ada total 5 klan besar di wilayah Pil. 5 klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu yang lama, kepala klan yang telah menetapkan 5 klan besar, semua adalah anggota inti dari Pil Tower. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di kursi tetua Pil Tower. 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar Pil Tower, mereka pada dasarnya dapat menyebar ke daerah Pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus sopan kepada klan ini. Ye Clan saat ini tidak termasuk dalam daftar ini. Berbicara di sini, wajah Yezong cukup gelap. Sesekali, Pil Tower akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus tes yang mampu mempertahankan tempat di antara kursi tetua. Penilaian seperti apa? Xiaoyan bertanya. Pil Tower memperhatikan perawatan generasi muda. Sasaran tes adalah anggota generasi yang lebih muda. Yezong melirik Xinlan di sampingnya dan mendesah pelan. Kualitas klan Ye menurun setiap generasi. Tampaknya semua bakat pemurnian Pil berangsur-angsur hilang. Bahkan lebih rendah dari beberapa alkemis luar. Bakat Xinlan sudah dianggap cukup baik di antara kelompok generasi muda ini. Namun, dia hanya mencapai alkemis tingkat 5. Wajah cantik Xinlan dipenuhi dengan ekspresi malu. Selama setiap tes, 5 klan besar harus mengirim anggota generasi muda untuk mengikuti tes Pil Tower. Jika mereka lulus tes, mereka akan dapat mempertahankan kursi mereka. Namun, jika mereka gagal lulus ujian, segalanya akan menjadi sedikit berisiko. Yezong tertawa getir. Klan Yeku sudah gagal 2 kali. Jika kita gagal lagi kali ini, tidak hanya kita akan benar-benar kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi tetua Pil Tower, tetapi kita juga akan dihilangkan dari 5 klan besar. 5 klan besar adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Pil Tower. Karena itu, banyak mata mengawasi kita. Setelah klan Ye kita dihilangkan, orang-orang yang mengawasi kita akan segera maju ke depan. Apakah tesnya sangat keras? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Yejong mengangguk. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah bahwa sang alkemis harus mencapai tingkat ke-6. Jika seseorang ini melewatinya, seseorang harus mencapai alkemis tingkat 7 untuk melakukannya. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7 bukan persyaratan yang sangat sulit. Tulang belulangku ini baru mencapai level ini setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Dengan bakat Tuan Xiaoyan tentu saja tidak sulit. Yezong tertawa getir saat berkata, selain itu yang lebih buruk adalah bahwa klan Ye telah gagal 2 kali. Selama tes ini kita harus masuk 3 teratas agar kita dianggap lulus. 3 besar? Xiaoyan kaget. 4 klan besar lainnya tumbuh lebih dari kita. Ada juga banyak individu berbakat di dalam klan. Meskipun mereka mungkin tidak mengirim elit di antara generasi muda mereka untuk berpartisipasi, mungkin masih sangat sulit bagi klan Ye kita untuk mendapatkan 3 teratas, bahkan jika kita benar-benar memiliki alkemis tingkat 7 usia muda. Yejong menghela nafas.
Xiaoyan menggelengkan kepalanya pada penurunan klan Ye. Orang lain tidak perlu mengirimkan bakat elit mereka untuk lulus ujian. Klan Ye ini, bagaimanapun, bahkan tidak dapat lulus tes. Mereka semua 5 klan besar, tapi klan Ye ini benar-benar terlalu menyedihkan. Ye Zong tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan di dalam hatinya setelah melihat ekspresinya. Wajah tuannya agak merah. Klan yang dulu terkenal telah menurun sedemikian rupa pada generasi ini. Serahkan soal tes itu kepadaku. Namun, bisakah seseorang mendapatkan bantuan orang luar untuk ujian seperti itu? Xiaoyan bertanya setelah merenungkan masalah ini. Dia tidak ingin memberikan hati lemah Ye Zong ketika dia melihat sikapnya yang menyedihkan. Tidak. Ye Zong menggelengkan kepalanya sebelum dia segera buru-buru menambahkan. Namun, ada caranya. Tetapi Tuan Xiaoyan harus menderita sedikit karena ini. Xiaoyan tertegun saat dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu?" Ye Zong melirik Xinlan di sampingnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab. Ketika memperkenalkan Anda ke Peel Tower, kita dapat mengatakan bahwa Tuan Xiaoyan adalah menantu yang berasal dari klan Ye. Ekspresi Xiaoyan segera berubah setelah mendengar solusinya. Bukankah ini terlalu kelewatan? Tidak masalah karena aku laki-laki, tapi bagaimana dengan perempuan itu akan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Tuan Xiaoyan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara formal. Tidak ada yang akan meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab sedikit pun. Ye Zong menghela nafas. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye siap untuk mengambil taruhan terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Kemudian dia bertanya, "Kamu bisa membuatku mewakili klan Yemu dalam ujian seperti ini?" Ye Zong mengangguk. Dia menjawab, "Selama klan Ye dapat lulus ujian kali ini, klan Ye akan dapat kembali kursinya. Dengan demikian, kita akan memiliki cukup waktu untuk berkembang." Tan Xiaoyan memiliki hubungan dengan klan Ye peskebiwij verforjesberat. Xiaoyan menghela nafas tanpa daya setelah melihat wajah Ye Zong yang memohon. Orang tua ini benar-benar tampaknya telah menemui jalan buntu. Jika Xiaoyan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan klan Ye akan benar-benar menurun. Di masa depan, mereka hanya akan berakhir menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan Peel Tower, beberapa musuh mereka akan menjadi tidak takut. Pada saat itu, kemungkinan klan Ye akan selesai. "Kakak Xiao, tolong bantu klan Ye sekali ini. Xinlan bersedia melakukan apapun untukmu selama klan Ye baik-baik saja." Xinlan berlutut sementara Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis ketika Xinlan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan paksa mengangkat Xinlan. Gadis yang keras kepala itu baru saja diangkat berdiri ketika dia mulai berlutut lagi. Dokter peri kecil di sisinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya begitu melihat ini. Dia memulurkan tangannya dan menghentikan Xinlan. "Kamu tahu karakter Xiaoyan. Dia secara alami tidak akan ingkar janji kepada Anda. Dengan berlutut seperti ini, kamu hanya akan membuatnya kesal." Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan setelah melihat Xinlan. Xiaoyan menghela nafas. Tatapannya terayun ke Ye Zong saat dia berkata, "Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun saya harus mengatakan ini sebelumnya. Anda sebaiknya tidak berpikir menggunakan taktik menantu ini untuk membuat saya tinggal di klan Ye. Jika Anda berniat untuk menarik saya ke dalam skema kecil Anda seharusnya tidak menyalahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Tuan Xiaoyan, Anda dapat yakin bahwa Ye Zong bukan orang yang tak tahu malu." Wajah Ye Zong segera dipenuhi dengan sukacita liar ketika dia mendengar Xiaoyan menerimanya. Penampilannya telah menemukan harapan dalam keputusasaan menyebabkan jantung lamanya terus berdetak. Dokter peri kecil di samping juga menghela napas lega. Dia memalingkan matanya hanya untuk melihat wajah cantik Xinlan menjadi sedikit tidak wajar. Dia langsung kaget dan bertanya, "Dia bilang menantu. Pesta wanita bukan kamu, kan?" Tubuh Xiaoyan menegang saat mendengar ini. Dia dengan cepat menoleh kaget dan melihat wajah Xinlan yang merah dan memerah. Dia tertawa pahit dengan sedikit malu. Orang tua ini tidak begitu kejam, kan? Wajah Xinlan menunjukkan senyum yang dipaksakan. Dia dengan lembut menjawab, "Kakak Xiaoyan tidak perlu khawatir. Kakek mengatakan ini hanya formalitas. Kakak Xiaoyan pasti akan menjadi level kultivator teratas di benua Douchi di masa depan." Xinlan sadar diri. Dokter peri kecil di sampingnya mengamati wajah gadis berpakaian biru itu menjadi lebih merah setelah gadis itu selesai berbicara. Dia tanpa sadar menatap Xiaoyan. Kata-kata yang diucapkan orang ini benar-benar terlalu menyakitkan. Xiaoyan sedikit malu. Jika Xinlan tidak memberitahunya tentang 3.000 api terbakar, kemungkinan ia masih akan mencari secara acak pada saat ini. Terlebih lagi, Xinlan telah mengikutinya dan telah sangat membantu setelah dia tiba di wilayah Peel, bahkan tak mengucapkan satupun keluhan. Yang dia lakukan adalah cukup untuk membuat Xiaoyan memperlakukannya sebagai teman. Kalau tidak, siapa yang mau repot dengan ini? Aku akan menyerahkan masalah ini kepada penatua Ye Zong dan akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Xiaoyan tertawa
tertawa getir. Dia menoleh dengan kejam memotong Yezong dengan matanya dan berbicara. Yezong tertawa datar. Tapi dia tidak berani menyentuh kemarahan Xiaoyan. Dia berkata, tes kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Karena itu, kita harus meninggalkan kota Pil 2 bulan dari sekarang. Jika Tuan Xiaoyan membutuhkan bahan obat selama periode waktu ini, jangan ragu untuk memberitahu saya. Klan Ye akan membantu mempersiapkan segalanya untukmu. 2 bulan? Begitu cepat? Xiaoyan kaget setelah mendengar ini. Yezong tersenyum pahit dan mengangguk. Jika mereka tidak begitu terdesak waktu, dia tidak perlu dengan rendah hati memohon anggota generasi muda, bahkan jika keterampilan perbaikan Pil generasi muda ini tidak kalah dengan dia. 2 bulan lagi. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu dia memahami situasinya. Kebetulan, Xiaoyan juga sangat ingin tahu tentang Pil Tower. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua. Yezong menghela nafas lega setelah mendengar suara Xiaoyan tidak keberatan. Setelah mendiskusikan beberapa hal tentang pertemuan Pil dengan Xiaoyan, dia menarik Xinlan bermata merah bersamanya saat dia mundur dari halaman. Xiaoyan berdiri di luar pavilion batu dan mengawasi bagian belakang Yezong yang jauh. Ada beberapa antisipasi samar-samar melompat di dalam matanya yang hitam pekat. Kota suci Pil, seberapa besar tanah suci alkemis legendaris ini? Xiaoyan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Yezong. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan penyempurnaan obatnya dalam waktu 2 bulan singkat. Menghadapi alkemis yang luar biasa yang datang dari seluruh benua dan mencoba untuk menonjol di antara mereka, bahkan menyebabkan Xiaoyan merasakan beratnya masalah ini. Persaingan seperti ini benar-benar berbeda dari pertempuran biasa. Kesulitan kompetisi seperti itu juga jauh lebih keras dibandingkan dengan menggunakan Doukyu. Lagi pula, pemurnian Pil tidak mengandalkan jalan keluar dengan keras. Seseorang harus tenang ketika mengendalikan segala sesuatu di dalam kuali obat. Cara lain untuk menggambarkan peningkatan keterampilan penyulingan obat seseorang adalah membakar bahan obat. Tidak peduli seberapa luar biasanya bakat seorang alkemis, latihan yang sebenarnya tetap yang paling penting. Jika seseorang perlu mempraktikkan Pil pemurnian, orang secara alami tidak boleh kekurangan bahan obat. Di tingkat Xiaoyan, ramuan obat yang digunakannya untuk berlatih bukanlah barang biasa. Jika tidak ada faksi kuat yang mendukung, orang akan benar-benar merasa dibebankan oleh hal ini. Untungnya, meskipun klan Ye sedang dalam penurunan, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih banyak. Selain itu, mereka memang menaruh semua harapan pada Xiaoyan. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan Xiaoyan. Bahan obat langka itu terus-menerus ditempatkan di dekat Xiaoyan. Jika dia masih pelit pada saat ini, kemungkinan klan Ye benar-benar akan selesai. Dengan klan Ye mendukung Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya, dia diselamatkan kesulitan karena harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki pil obat. Terlepas dari apakah penyempurnaan berhasil atau gagal, dia, setidaknya, mendapatkan beberapa pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman semacam ini adalah harta bagi seorang alkemis. Tidak satu pun dari para alkemis tingkat Grandmaster di benua itu membahas hal-hal. Semuanya memiliki pengalaman yang kaya. Orang biasa akan kesulitan menandinginya. Bakat mungkin penting, tetapi pengalaman juga. Terlepas dari bagaimana Xiaoyan ditekan untuk waktu selama tahun-tahun ini, ia tidak pernah berhenti memurnikan pil. Selain itu, formula obat yang kaya yang ditinggalkan Yao Lao sangat membantunya. Ini memungkinkannya untuk bergerak lebih jauh dari seorang alkemis biasa yang diberi jumlah waktu yang sama. Tentu saja, Xiaoyan secara alami mengerti bahwa dia jelas bukan satu-satunya alkemis di benua yang memiliki bakat biasa. Ada beberapa yang memiliki awal yang jauh lebih baik daripada dia. Jelas bukan hal yang sederhana untuk melampaui orang-orang selama pertemuan. Karena itu, Xiaoyan perlu melakukan upaya besar selama 2 bulan yang tersisa, menempatkan semua perhatiannya pada penyempurnaan pil. Temperatur tinggi menyebar melalui ruang, udara panas naik. Jika orang biasa tetap di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan orang itu akan melarikan diri setelah merasa sulit bernapas. Ruang rahasia dibangun menggunakan semacam batu crimson. Jenis batu ini disebut magma rock dan diperoleh dari gunung berapi. Tidak hanya sulit, tetapi juga memiliki efek unik menahan panas. Itu secara khusus digunakan untuk membangun beberapa kamar pemurnian pil, dan efeknya spektakuler. Tidak ada celah sedikit pun di dalam ruangan. Sepintas, tampak seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang telah memosongkan interior magma rock yang sangat besar.
Pada saat ini, banyak kotak giok ditumpuk di dalam ruangan. Aroma ramuan obat yang samar dan pekat keluar dari mereka. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aroma menjadi lebih padat. Ada platform batu di tengah ruangan. Sesosok duduk dengan kaki bersilang di platform batu. Sebuah kuali obat merah melayang di udara di depannya. Api hijau giok yang terbakar ganas di kuali. Suhu tinggi yang melingkupi ruangan itu berasal dari dalam kuali obat. Orang yang duduk di sana adalah Xiao Yan, yang dengan pahit mempraktikkan keterampilan pemurnian obatnya. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia bebas, dia akan memperbaiki pil. Meskipun penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada apa-apanya selama itu untuk api surgawi. Api hijau jade menari-nari di dalam interior kuali obat. Sementara nyala api menyala, orang bisa samar-samar melihat embrio pil obat yang terbentuk. Aroma pil yang samar menyebar ke seluruh ruangan. Embrio pil obat secara bertahap menjadi bulat di bawah panas api. Setelah sekitar 1 jam, Xiao Yan membuka matanya. Dia menjentikkan jarinya dan tutup kuali obat terbang ke samping. Cahaya hijau terang keluar dari kuali sebelum menetap di tangannya. Hal yang mendarat di tangan Xiao Yan adalah pil obat bundar seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini kecil, itu pasti akan membangkitkan pandangan iri jika itu dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil Qi Instan. Ini adalah jenis pil penipisan. Itu hampir tidak mencapai level 7 tingkat rendah. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa doji dalam waktu singkat. Selain itu sangat efektif ketika seorang elit dozo mengkonsumsinya. Jika seseorang melawan musuh sampai doji kedua belah pihak habis, mengkonsumsi pil ini akan memungkinkan seseorang untuk memulihkan sedikit doji. Seseorang mungkin dapat membalikkan situasi dengan pemulihan ini. Karenanya, beberapa ahli yang kuat akan menyimpan beberapa. Namun, pil obat jenis ini sangat mahal. Para ahli tanpa kekayaan mungkin tidak akan dapat mengonsumsinya secara sembarangan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari storage ringnya. Setelah itu, dia memasukkannya. Pada saat ini, ada 6 pil Qi instan dengan kualitas yang sama di dalam botol. Panen Xiao Yan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan, Xiao Yan belum pernah keluar dari kamar. Tentu saja akan ada seseorang yang secara pribadi mengirimkan bahan obat setelah dia menggunakan semuanya. Setelah lupa untuk beristirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiao Yan secara alami mendapat manfaat. Dia telah berhasil membuat cukup banyak pil obat tingkat 7, dan dia bahkan berhasil memperbaiki pil obat tingkat menengah tingkat 7. Setelah penyempurnaan pil ini, Xiao Yan jelas bisa merasakan bagaimana keterampilan penyempurnaan obatnya telah tumbuh. Tentu saja, bakat penyempurnaan pil Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa menyangkal. 20 hari lebih penyempurnaan pil menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Dia telah menemukan doji dalam tubuhnya tumbuh dengan lambat. Setelah berpikir sejenak, dia paham. Penyempurnaan pil adalah tugas yang melelahkan. Jenis kelelahan ini adalah pada doji dan kekuatan mental seseorang. Setelah doji dalam tubuh Xiao Yan kelelahan selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode pelatihannya. Setelah dia memulihkan dojinya, dia akan melanjutkan perbaikan. Dengan kelelahan dan pengisian semacam ini, tidak mengherankan bahwa doji-nya tumbuh. Xiao Yan secara bertahap memulihkan beberapa doji setelah duduk di platform batu. Baru pada saat itulah dia menghembuskan udara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dengan keterampilan penyempurnaan pil saya saat ini, tingkat keberhasilan memperbaiki pil obat tingkat rendah tingkat 7 sudah cukup tinggi. Jika pil obat tingkat menengah tingkat 7, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tapi masih lumayan. Secara alami, ini sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiao Yan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini dan masuk 10 besar, jelas bahwa akan sulit untuk mengandalkan pil obat tingkat 7 tingkat menengah. Menurut tebakan Xiao Yan, paling tidak, dia harus merasa percaya diri ketika menyempurnakan pil obat tingkat 7, agar yakin bahwa dia bisa masuk 10 besar. Tingkat 7 tingkat tinggi. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya tingkat tinggi kelas 7. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran sengit melintas di hati Xiao Yan. Dia meraih bahan obat dan segera memurnikannya. Cara gila Xiao Yan memurnikan pil menyebabkan Ye Zhong dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Kemampuan yang diperoleh Xiao Yan pada usia seperti itu benar-benar tidak datang entah dari mana. Jika dibandingkan dengan pemurnian pil, anggota generasi muda klan Ye benar-benar seperti sampah.
Penyempurnaan pil Xiaoyan berlangsung selama sebulan penuh. Apa yang dia dapatkan juga cukup hebat. Xiaoyan bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam memurnikan pil obat tingkat tinggi setelah banyak kegagalan. Suara bel yang tiba-tiba terdengar dari luar ruang pemurnian setelah 1 bulan pelatihan. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai berubah. Dia tahu bahwa lonceng ini adalah panggilan darurat klan Ye. Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu. Sekarang dia sudah membuat janji kepada klan Ye. Xiaoyan secara alami tidak bisa hanya berdiri diam di samping jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye. Dia tahu bahwa klan Ye telah menaruh semua harapan padanya. Xiaoyan baru saja keluar dari ruangan ketika dia melihat dokter peri kecil di luar. Dia dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi?" Dokter peri kecil menjawab, "Klan Ye telah mengalami beberapa masalah." "Masalah? Masih ada seseorang yang berani mencari masalah?" Mata Xiaoyan menyadari penjaga klan Ye yang semula di sini sudah pergi. Jelas masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh adalah bahwa ada sangat sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukan faksi biasa. Dokter peri kecil tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiaoyan ketika dia meliriknya. Dia tertawa. Klan Chao, salah satu dari 5 klan hebat di wilayah Pil. Klan Chao, Xiaoyan merajut alisnya. Dia telah mendengar tentang 5 klan besar wilayah Pil. Klan Chao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak bisa dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada banyak alkemis berbakat di klan itu. Ini menyebabkan reputasi klan Chao tumbuh lebih cepat. Selain klan Den yang membuat profil sangat rendah, kemungkinan bahwa klan Chao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Selain itu, klan Chao dianggap sebagai bagian dari eselon atas dari Pil Tower. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani dengan mudah menyinggung mereka. Bagaimanapun, semua orang di Central Plains tahu tentang kemampuan Pil Tower. Itulah sebabnya klan Chao sedang naik daun. Pengaruh wilayah Pil sedang berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, yang satu bisa dianggap di langit sementara yang lain bumi. Mengapa mereka datang untuk mencari masalah? Xiaoyan bertanya. Sepertinya karena pernikahan yang berkaitan dengan Xinlan. Saat itu, ketika Ye Zong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka telah merencanakan untuk membuat Xinlan menikah dengan klan Chao. Dengan demikian, klan Chao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akhirnya akan ditelan oleh klan Chao. Karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang menduga klan Chao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xinlan pergi? Dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Klan Chao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xinlan, tetapi kemungkinan mereka adalah klan Ye. Di mana Tuan Tua Tianhuo? Dia di halaman depan berjaga dan mencegah klan Chao menggunakan kekuatan. Xiaoyan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan serius berkata, "Ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Chao ini. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar sesuatu seperti ini." Dokter peri kecil tersenyum dan menurunkan dagunya sambil mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye pada saat ini. Suasananya sangat intens. Halaman depan yang luas jelas dibagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok Ye Clan, sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat lurus. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka menonton kelompok klan Ye, mengungkapkan superioritas yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi klan Chao saat ini di wilayah Pil bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada 2 pria tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Chao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Aura agung menyelimuti tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukan orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah seorang lelaki berjubah abu-abu dan seorang pria muda mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Pria tua berjubah abu-abu itu sudah cukup tua. Wajahnya dipenuhi kerutan tebal. Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan status orang ini jelas luar biasa. Selain itu, siapapun yang memiliki sedikit potensi akan dapat menemukan aura berbahaya yang memancar darinya, meskipun itu tidak tampak sama megahnya seperti 2 pria tua berjubah merah. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan oleh 2 lelaki berjubah merah.
Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu muda dan tampan. Namun ada keangkuhan di bawah penampilan tampannya. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya, karena ia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah sedang terbakar. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara. 7 bintang ungu emas yang terang bersinar di sekitar menara, membuatnya tampak sangat mencolok. Alkemis tingkat 7. Selain itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Pil Tower. Pria muda ini, yang tampaknya berumur kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Cao dan klan Yeku memang bersalah karena membatalkan perjanjian saat itu. Namun, klan Cao tidak memprotes, namun telah muncul dengan gembar-gembor sekarang. Apa maksudnya ini? Ye Zong menuntut dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya agak jelek ketika dia mempelajari kelompok orang ini yang datang akan niat buruk. Penatua Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana bisa peristiwa besar seperti pernikahan diperlakukan sebagai permainan anak-anak? Klan Yemu mengambil inisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda mempermalukan klan Cao dengan tiba-tiba membatalkan? Pria muda tersenyum tipis. Tangannya mengepal dan gumpalan api keluar. Mungkinkah penatua Ye Zong sengaja bermain dengan klan Cao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Cao Dan, lebih baik kau tidak mencoba memutarbalikkan kata-katamu. Semua orang tahu ambisi liar klan Cao Anda dalam ingin menelan klan Ye saya. Anda tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xinlan tidak tahan dengan sikap sombong Cao Dan yang membuatnya menangis dengan marah. Pria muda itu tersenyum pada Xinlan. Dia berkata, Xinlan, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya. Saya masih dianggap sebagai tunangan Anda. Anda tidak bisa berteriak padaku. Aku akan mengajarimu sopan santun begitu kau memasuki klan Cao di masa depan. Tuan Muda Cao Dan, pernikahan ini hanya pada tahap awal, di mana itu masih dipertimbangkan. Tidak ada keputusan aktual yang dibuat. Oleh karena itu, klan Yeku memiliki hak untuk mencabutnya. Ekspresi Ye Zong merosot ketika dia berkata, Xinlan tidak akan menikah dengan klan Cao. Kami akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Saya berharap Tuan Muda Cao Dan tidak terus mengganggu kita tentang masalah ini. Cao Dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Dia berkata dengan senyum tipis, klan Ye saat ini benar-benar sombong. Apakah Anda berpikir bahwa klan Ye Anda dapat memperoleh kembali kejayaan saat itu setelah pertempuran besar di Ye City? Klan Cao saya bukan lembah sungai es. Kata-kata Cao Dan mengandung kepadatan tambahan bagi mereka ketika dia selesai berbicara. Wajah Ye Zong menjadi hijau ketika dia mendengar Cao Dan. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun untuk membantahnya. Klan Cao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang-orang bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu juga membantu beberapa eksistensi kelas Dozun memperbaiki pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Cao. Jika orang-orang ini dikumpulkan bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Patuk, Ye Zong, ada sesuatu yang tidak bisa ditarik. Karena Anda telah menyebutkannya, klan Cao akan kehilangan harga dirinya jika ditarik. Selain itu, menikah dengan klan Cao juga akan sangat bermanfaat bagi klan Yemo. Pria tua berpakaian abu-abu yang tidak berbicara sejak awal akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata, hari ini kita telah datang atas perintah kepala klan Cao. Kita harus membawa orang itu bersama kita. Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Namun dia sedikit takut ketika dia melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan getir menjawab, bahkan Luo Yizunzai secara pribadi telah datang. Klan Cao benar-benar menganggap tinggi klan Yeku. Pernikahan dengan klan Cao mungkin untuk sementara menyelesaikan masalah mendesak kami. Tapi klan Ye ini mungkin harus mengubah nama keluarganya menjadi Cao di masa depan. Karena itu, saya tidak bisa menerimanya. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia melangkah ke depan. Aura yang menakutkan segera muncul entah dari mana, seperti gelombang besar. Tiba-tiba memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota yang lebih lemah dari klan Ye segera berubah pucat. Seorang tokoh tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong ketika aura pria tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah sebagai riak tak terlihat menyebar dari kakinya. Pada saat yang sama, aura lain yang luas dan perkasa menyebar, menghalangi aura mengerikan pria tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Cao sangat kuat, tapi tidak memiliki sikap klan besar dengan menggertak orang lain dengan kekuatan. Orang yang tiba-tiba muncul adalah Tian Huo Zunzai. Matanya tertuju pada pria tua berpakaian abu-abu itu saat dia dengan lemah menghukum.
Dozun, kemunculan Tianhua telah menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Chao Dan. Masalahnya hari ini adalah sesuatu antara klan Chao saya dan klan Ye. Saya berharap senior tidak akan campur tangan. Jika Anda memiliki masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, Anda mungkin dapat menemukan klan Chao saya. Chao Dan juga mengerutkan kening sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa ketika menghadapi Dozun. Dengan kekuatan besar klan Chao, ada beberapa elit Dozun yang ingin meminta para tetua klan untuk memperbaiki pil. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Penyempurnaan pil, Tianhua tersenyum ketika mendengar ini. Dia menjawab dengan lemah. Tidak perlu. Saya memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin meminum pil. Selain itu, saya telah ditugaskan kepadanya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa saya yang lama tidak ikut campur? Ekspresi Chao Dan berubah ketika dia mengerti bahwa Tianhua tidak memberinya wajah. Dia segera memperingatkan dengan suara serius. Masalah hari ini adalah perintah kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kami. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh klan Chao saya. Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chao Dan karena mereka membawa ancaman. Klan Chao benar-benar mengesankan. Namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini. Sementara aula besar telah hening, tawa dingin terdengar. Itu menyebabkan Ye Zong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Sukacita segera melonjak ke wajah mereka. Tawa dingin terdengar, menyebabkan ekspresi Chao Dan menjadi lebih gelap. Dia menatap sebuah pintu yang mengarah ke halaman depan. Dua sosok perlahan muncul. Aku ingin tahu mengapa klan Ye menjadi sangat tegas. Ini telah menemukan sejumlah penplong. Chao Dan melihat Xiaoyan dan Dr. Peri kecil. Xiaoyan memandang pria di depannya yang terlihat cukup muda. Matanya melihat lencana di dadanya dan beberapa kejutan melintas. Klan Chao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkannya sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ini bahwa Xiaoyan telah melihat seorang alkemis tingkat 7 masih muda. Tentu saja, Xiaoyan tidak merasa terkejut. Benua ini sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pemurnian pil. Jika aku tidak salah, kamu dipanggil Xiaoyan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyebabkan keributan besar di wilayah pil. Mata Chao Dan menatap Xiaoyan dan Dr. Peri kecil sebelum berbicara dengan senyum tipis. Xiaoyan di samping Tianhua tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Chao memang cukup besar. Tuan Xiaoyan, orang ini bernama Chao Dan. Dia dikenal sebagai jenius penyempurnaan pil dalam klan Chao. Meskipun masih muda, ia sudah mencapai alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di wilayah pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan ke Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap Chao Dan berkata, Tuan muda Chao Dan, masalah antara klan Ye dan Chao hanyalah dendam kecil. Mengapa Anda tidak menerima? Dingin melintas di mata Chao Dan. Dia berkata, menerima? Bagaimana harga diri klan Chao? Saat itu, klan Chao saya telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk berbicara tentang pernikahan ini. Jika kita batal menikah, akankah klan Chao tidak kehilangan harga diri? Bisakah ini masih dianggap sebagai dendam kecil? Jadi Tuan muda Chao Dan bersikeras untuk membawanya hari ini. Xiaoyan perlahan melangkah maju dan tertawa pelan. Chao Dan menyipitkan matanya. Dengan bakat memurnikan pilnya, jarang ada generasi muda yang memperlakukannya seperti ini. Chao Dan tidak mundur, sebaliknya dia mengambil langkah maju. Kesenjangan antara Xiaoyan dan dia adalah kaki yang pendek. Matanya menatap Xiaoyan. Xiaoyan, aku sudah mendengar tentangmu dan tahu bahwa kamu bisa bertarung, tetapi kamu jangan sombong. Klan Chao saya bukan lembah sungai es. Selama klan Chao-ku mengucapkan sesuatu, kamu akan mendapatkan masalah. Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Souls. Apakah kamu berpikir bahwa klan Chao lebih kuat dari Hall of Souls? Xiaoyan dengan tenang menjawab. Ekspresi Chao Dan berubah dengan membandingkannya dengan Hall of Souls. Klan Chao bukan apa-apa. Xiaoyan, Emery sickness semerang, tapi harus rasional. Dua elit Zun di belakang Enid sedikit bergerjur. Chao saya bergerak. Dengan kebanggaan Chao Dan, TDA Xiaoyan. Menyinggung klan Chao hanya untuk klan Ye sangat tidak berharga. Jika Anda bersedia, klan Chao saya akan menyambut Anda sebagai teman. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, apa yang Anda katakan tidak menarik. Silakan pergi, saya tidak akan menyerahkan Xin Lan kepada Anda. Xiaoyan, jangan keras kepala. Chao Dan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak langsung. Xiaoyan tersenyum sambil menyilangkan tangannya. Ekspresi Chao Dan menjadi lebih suram. Wajah lelaki berjubah abu-abu itu berkerut. Segera, dia mengambil langkah ke depan. Kamu akan mati jika melangkah maju. Hanya bintang 1, Dozun An tidak memiliki kualifikasi untuk berperilaku kejam di sini.
Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya melintas. Suara yang dingin dikirimkan ke telinganya. Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap Dr. Perry kecil dengan ekspresi ketakutan. Dia bisa merasakan Dr. Perry kecil juga merupakan elit Dozun. Bahkan levelnya lebih tinggi dari levelnya. Kata-kata Dr. Perry kecil merusak suasana aula. Semua anggota klan Chow mengambil langkah ke depan. Aura megah keluar di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. Tianhuo mendengus dingin setelah melihat dua pria tua berjubah merah maju. Dia juga mengambil langkah ke depan, aura yang kuat melonjak dan menekan aura di sisi yang berlawanan. Mengapa? Apakah Tuan Muda Chowdan berencana menggunakan kekuatan? Tapi, hanya satu bintang Dozun saja tidak cukup untuk menekan kami. Xiaoyan tersenyum samar ketika berkomentar. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak begitu sombong. Menyinggung klan Chow saya bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat datang di waktu berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan pada saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Chowdan. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Yezong sambil tertawa. Pada saat itu, kelompok ini pasti akan pergi. Namun, klan Ye kemungkinan akan menjadi target bagi klan Chow untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dipindahkan dari wilayah Pil di masa depan. Ekspresi kelompok Yezong berubah setelah mendengar ini. Klan Ye akan bertindak atas perintah Tuan Xiaoyan. Yezong segera mengambil keputusan. Setelah itu dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke Xiaoyan. Ekspresi Chowdan berubah suram saat melihatnya membungkuk. Dia berkata, "Baiklah, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Tuan Muda Chowdan, silakan pergi." Xiaoyan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Yezong membuatnya agak terkejut. Ekspresi Chowdan berubah. Setelah merenung cukup lama, dia berkata, "Ada desas-desus bahwa Anda juga seorang alkemis?" Xiaoyan menjawab, "Saya tahu sesuatu tentang pemurnian pil. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika saya kalah, klan Chow akan mundur. Jika saya menang, Anda tidak boleh ikut campur. Bagaimana?" Xiaoyan tertarik. Pertaruhan macam apa? Senyum dingin di hati Chowdan setelah melihat Xiaoyan menunjukkan minat. Karena kita berdua alkemis, kita harus mengikuti aturan alkemis. Bermain api. Sekelompok api hitam muncul dari tangan Chowdan. Itu berubah menjadi dua ular kecil. "Tuan Xiaoyan, jangan berjanji padanya." Chowdan memiliki bakat luar biasa dalam mengendalikan api. Bahkan di klan Chow, hanya beberapa orang yang bisa melampaui dia. Yezong buru-buru menyela ketika mendengar kata-kata Chowdan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan. "Bagaimana? Jika kamu tidak berani menerima tantangan, Anda bisa mengatakannya." Chowdan menatap Xiaoyan sambil tersenyum. "Baik, aku akan menerimanya." Xiaoyan tersenyum. Senyum itu mengandung kelicikan. Xiaoyan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Chowdan terkejut ketika saat Xiaoyan menyetujui taruhan ini. Senyum dingin terpasang di wajahnya. "Kamu benar-benar berani." Setelah tertawa dengan suara dingin, dia menoleh ke lelaki tua berpakaian abu-abu. "Penatua, serahkan masalah ini kepadaku." Pria tua itu menganggukkan kepalanya. Setelah melihat pria tua itu mundur, Chowdan melambaikan tangannya dan segera menciptakan ruang kosong di halaman depan. "Tuan Xiaoyan, Anda berniat untuk bersaing dalam hal bermain api?" Yezong bertanya dengan suara lembut. Xiaoyan memiringkan kepalanya. "Karena Xiaoyan bersikeras, kami akan melakukan apa yang Anda katakan." Yezong hanya bisa tersenyum pahit sambil mengingatkan. Api hitam di tangannya adalah Beast Flame yang sangat kuat. Kabarnya klan Chow menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya dari Magical Beast peringkat 8. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi, nyala api biasa akan kesulitan melawannya. Xiaoyan tidak merasa terkejut, dia sudah merasakannya saat api itu muncul. Chowdan tersenyum saat api hitam melonjak dari tangannya. Api itu membentuk elang hitam yang besar. "Api milikku ini disebut api setan gelap. Itu diperoleh dari Magical Beast peringkat 8. Elang api masih melayang di atas kepala Chowdan. Kebanggaan muncul di mata Chowdan saat dia memperkenalkan apinya. Mata Xiaoyan melirik elang hitam besar sambil mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Chowdan, yang mampu mengendalikan apinya dengan seperti itu. Sayangnya memanipulasi api adalah spesialisasi Xiaoyan, terutama setelah dia berlatih Flame Creation Skill. Kontrol Xiaoyan atas api sudah mencapai tingkat puncak. Jika Yao Lao melihat kontrol api Xiaoyan saat ini, kemungkinan Yao Lao pasti akan memujinya. Xiaoyan menjentikan jarinya, api hijau perlahan naik. Dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong di langit. Api ini adalah Green Lotus Core Flame. Suhu perlahan naik, mata Chowdan dengan rakus memandangi serigala api. Rumor itu benar. Bocah ini memiliki api surgawi. Namun, memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Chowdan tertawa di dalam hatinya. Jarinya menunjuk ke serigala api di atas kepala Xiaoyan. Elang api hitam bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Punggung serigala api bergetar dan sepasang sayap api memanjang.
Sayapnya dikepakkan saat melebarkan mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan elang api. Api menembak ke segala arah saat keduanya dengan kejam saling menerkam, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Api di tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa peduli kehidupan mereka. Semua orang di bawah kagum ketika mereka melihat gertakan liar dua binatang api. Pertarungan antara api jarang terlihat. Dua binatang buas liar saling menggigit di langit dengan gerakan gesit. Semua orang mengerti bahwa ini adalah karena kendali mereka atas nyala api mereka. Kumpalan api terus melayang di langit saat kedua binatang api itu saling bertarung. Mata Xiaoyan terfokus pada pertarungan di langit. Yang diperlukan hanyalah pikirannya untuk mengendalikan binatang api. Pertarungan semacam ini adalah pertarungan antara kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap santai Xiaoyan, wajah Cao Dan tampak lebih serius. Selama pertukaran pertama dia sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan tangguh kali ini. Kontrol pihak lain terhadap binatang api dan tingkat realitas binatang api tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, api stan langit gelap tidak akan bisa bertahan melawan api surgawi. Cao Dan sedikit mengernyit saat melihat nyala elang hitam menjadi pucat saat bertarung di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanan dan botol giok muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan api seperti darah terang keluar dari sana. Setelah itu, Cao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Jadi bagaimana jika Anda memiliki api surgawi? Bisakah Anda bertahan melawan dua api saya? Riak intens segera terbentuk pada kelompok api darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Cao Dan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. Keempat kakinya menginjak tanah saat menerjang ke pertempuran di langit. Bersama dengan elang hitam, ia menggigit serigala api dengan liar, memecah api berwarna hijau pada tubuh serigala dengan setiap gigitannya. Keributan segera terdengar di halaman ketika semua orang menyaksikan adegan ini. Anggota klan Cao bersorak, sementara orang-orang dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak diam saat mereka melakukannya. Mereka tidak berharap Cao Dan dapat mengendalikan beberapa api sekaligus. Setiap jenis nyala api membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, tingkat kelelahan akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Karena jarang ada alkimis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Xiaoyan merajut alisnya karena adegan ini. Dia berkata, mereka hanya dua api. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas. Mulutnya yang ganas, tanpa belas kasihan, menekan elang hitam dan anjing pemburu. Untuk sesaat, langit kacau karena api secara acak terbang ke segala arah. Kelompok Yezhong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api yang telah diciptakan Xiaoyan dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi api surgawi. Jika itu adalah nyala api lain, kemungkinan itu akan hancur berkeping-keping oleh dua binatang api. Cao Dan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api diciptakan dari api surgawi sekuat ini. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol batu giok muncul di depannya. Topi mereka dibuka. Api abu-abu dan ungu melonjak keluar dari botol. Bahkan ekspresi Yezhong di sisi klan Ye telah berubah sedikit pucat ketika dia melihat dua kelompok api muncul. Dia tidak berharap Cao Dan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. Bermain api denganku. Jika Anda tidak mengandalkan api surgawi, Anda bahkan tidak akan bisa melakukan satu pertukaran pun terhadap saya. Cao Dan tertawa dingin. Dua tetes darah memasuki dua kelompok api. Segera, dua kelompok api berubah menjadi binatang buas api yang menerjang ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau. Di bawah serangan keempat binatang api dari segala arah, serigala api tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun jelas bahwa ini adalah batas Cao Dan. Orang bisa tahu ini dari putih pucat di wajahnya. Xiaoyan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas, kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat ini di hati Anda ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Senyum di wajah Cao Dan menjadi lebih kaya saat dia menyaksikan serigala api dikalahkan. Matanya terayun ke Xiaoyan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada agak senang. Xiaoyan samar meliriknya. Segera, dia tertawa. Terima kasih atas pengingat Tuan Mudamu Cao Dan. Karena ini masalahnya, aku akan menang dengan kuantitas. Setelah mengucapkan kata-kata menghasut seperti itu, Xiaoyan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, ledakan terdengar, dan mereka pecah. 10 berbagai jenis api perlahan naik di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka bergoyang sesaat sebelum berubah menjadi 10 binatang buas api ganas. Api ini adalah api binatang.
Mereka adalah yang didapat Xiaoyan untuk Life Transforming Flame. Mata Xiaoyan menatap Cao Dan, kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api. Namun, kamu berani bersaing dengan orang lain dalam hal manipulasi api? 10 kelompok api yang berbeda warna berubah menjadi binatang buas api ganas yang perlahan naik ke langit. Berbagai cahaya warna-warni mendarat di ekspresi kaget semua orang di bawah. 10 jenis api bersama dengan Green Lotus Core Flame sebelumnya membentuk total 11 api. Xiaoyan bisa mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman itu sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Setiap kali seseorang mengendalikan nyala api tambahan, itu akan memakan kekuatan spiritual. Dengan kemampuan Cao Dan, ini sudah memungkinkannya untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak bisa menemukan lawan di klan Cao. Namun, Xiaoyan membuat dia memahami yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api. Bahkan jika Cao Dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, kemungkinan dia tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan mereka. Apalagi mengubah mereka menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Suhu tinggi yang menyebar menyebabkan mulut Cao Dan mengering. Wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiaoyan adalah pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana itu mungkin? Cao Dan bergumam, matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukan. Mustahil. Mata Cao Dan menjadi lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia mengeluarkan raungan marah ketika sebuah pikiran melewati hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah saat menyerang binatang buas Xiaoyan yang berwarna-warni. Xiaoyan menatap Cao Dan dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan 11 binatang buas bertabrakan dengan 4 binatang api Cao Dan. Setelah itu, mereka mulai saling merobek dan menggigit. 4 binatang api Cao Dan turun ke situasi kalah jumlah dalam menghadapi angka menakutkan Xiaoyan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman. Pada saat binatang api terakhir Cao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiaoyan masih selamat. Tubuh Cao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah. Suara erangan keluar dari tenggorokannya pada saat bersamaan. Binatang buas api itu mengandung beberapa kekuatan spiritual yang tersisa. Oleh karena itu, hilangnya binatang-binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Cao Dan, yang mundur buru-buru didukung oleh 2 orang tua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang buas api di langit dan wajahnya. Dia pikir dia akan menang, tetapi berakhir dengan dia dikalahkan sedemikian rupa oleh Xiaoyan. Xiaoyan melirik Cao Dan. Dia melebarkan mulutnya dan serigala api berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau yang memasuki mulut Xiaoyan. 8 binatang api lainnya secara bertahap menghilang. Api ini, yang belum disempurnakan menjadi biji api, hanya bisa digunakan sekali. Setelah sekali digunakan, mereka akan tersebar jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan Muda Cao Dan, silakan pergi. Xiaoyan menarik Green Lotus Core Flame. Ekspresinya jauh lebih baik dibandingkan dengan Cao Dan. Dia telah berlatih Flame Creation Skill dan sangat akrab dengan manipulasi api. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Cao Dan. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih buruk ketika dia mendengar perintahnya. Dia telah kehilangan muka di depan banyak orang. Selain itu, ia telah kehilangan manipulasi api. Spesialisasinya, ini tidak diragukan lagi setara dengan memberinya tamparan yang kejam. Baiklah, tidak heran Yezong akan menaruh harapan pada Anda. Anda memang memiliki keterampilan. Aku telah meremehkanmu. Cao Dan menghirup udara dalam beberapa kali. Dia menekan amarah yang timbul dari rasa malu. Xiaoyan tersenyum. Cao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah alkemis tingkat 7. Tetapi dari cara Xiaoyan melihatnya, Cao Dan berada di tingkat 7 yang rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiaoyan menemuinya di Peel Gathering di masa depan. Aku kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Cao saya tidak akan datang dan menemukan masalah untuk jangka waktu tertentu. Mata Cao Dan yang gelap dan ganas tiba-tiba berbalik ke kelompok Yezong setelah dia berbicara. Dia melanjutkan dengan dingin. Namun, itu hanya harapan kosong jika klan Ye Anda ingin mendapatkan kembali kursi penatua. Klan Cao saya tidak mau melihat hal seperti itu terjadi.
Masih kurang dari sebulan sebelum tes dimulai. Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas. Ekspresi Ye Jong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang masalah ini. Chao Dan dengan dingin tersenyum. Tatapannya segera ke Xiaoyan saat dia berkata, Xiaoyan, kamu memang sangat kuat. Namun, saya percaya cepat atau lambat, Anda akhirnya menyesal menyinggung klan Chao. Apakah kamu sudah selesai mengatakan semuanya? Jika sudah, cepat pergi. Xiaoyan menyilangkan jari dan dengan samar memerintah tanpa memandang Chao Dan. Chao Dan dipenuhi amarah karena sikap Xiaoyan. Jika dua elit Zun tidak mendukung Xiaoyan, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membuat Kui Zunze untuk menyerang, memberikan pelajaran jahat kepada orang yang penuh kebencian ini. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam pertemuan Pil. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Chao saya yang akan menantangmu. Ayo pergi. Mata Chao Dan memandang Xiaoyan dengan cara yang berbahaya sebelum berbalik. Semua ahli dari klan Chao di belakangnya saling berhadapan sebelum menghela nafas dengan tenang dan buru-buru mengikuti. Para anggota klan Ye menghela nafas lega ketika anggota klan Chao pergi dengan perasaan putus asa. Rasa hormat mereka saat melihat Xiaoyan juga menjadi lebih lazim. Kakak Xiaoyan, terima kasih. Xinlan menghela nafas lega di dalam hatinya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata, karena aku sudah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Paling tidak, sampai saya memenuhi janji saya. Tuan Xiaoyan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang telah Anda lakukan. Jangan ragu untuk bertanya, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, klan Ye-ku akan mencoba yang terbaik. Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang serius. Saya tidak layak atas upacara yang penuh hormat dari penatua Ye Zong. Tolong jangan lanjutkan. Xiaoyan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zong tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Matanya melayan ke arah Chao Dan menghilang. Namun beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dari kata-kata yang diucapkan Chao Dan sebelumnya, aku berpikir bahwa penyihir dari klan Chao kemungkinan telah kembali. Penyihir? Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini. Ye Zong tertawa pahit ketika dia melihat ketidakpastian Xiaoyan. Dia bertanya, Tuan Xiaoyan, apa pendapatmu tentang Chao Dan? Karakternya tidak hebat, tetapi dia memang memiliki beberapa kemampuan dalam hal pengendalian api. Selain itu, ia mampu mencapai alkemis tingkat 7 di usia muda. Bakatnya layak disebut sebagai jenius. Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Meskipun Chao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang layak. Chao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikit pun arogansi di depan penyihir klan Chao. Ye Zong menjelaskan dengan lembut. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu khawatir tentang kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh, kejutan melintas di matanya. Klan Chao punya orang seperti itu? Penyihir ini bernama Chao Ying. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Pada usia 15, dia menarik minat Pil Tower dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid inti dari Pil Tower. Dia telah berlatih dengan tenang di Pil Tower selama 5 tahun. Pada usia 20, ia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Chao. Saat ini, dia berusia 22. Suara lembut Ye Zong bergema. Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah Central Plains memang dipenuhi dengan banyak bakat tersembunyi. Jika alasan dia memiliki pencapaian saat ini adalah karena kombinasi dari kedua bakat dan usaha, Chao Ying ini mungkin benar-benar penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai tingkat 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti akan maju. Mungkin dia saat ini. Ye Zong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi kepahitan. Saat ini, dia setidaknya harus berada di puncak tingkat 7. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis tingkat 7 yang berusia 22. Prestasi ini kemungkinan akan masuk 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan 1000 tahun sejarah alkemis. Chao Ying pasti akan berpartisipasi dalam Pil Gathering ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin menjadi salah satu kepala Pil Tower, seseorang harus menjadi juara dari Pil Gathering. Ye Zong menghela nafas. Chao Ying ini cukup ambisius. Karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada pertemuan Pil ini. Mata Ye Zong menoleh ke wajah serius Xiaoyan dan perlahan berkata, gadis ini akan menjadi lawanmu yang hebat dalam Pil Gathering. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia mengangguk. Jika Chao Ying ini benar-benar memiliki karakter yang santai,
kemungkinan dia tidak akan menyukai kehidupan seperti ini saat berada di posisi tinggi. Tapi Tuan Xiaoyan tidak perlu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika Anda bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menang selama dia belum mencapai tingkat 8. Pemurnian pil obat terkadang bergantung pada kondisi dan keberuntungan seseorang. Semua orang akan menemui kegagalan. Yezong tertawa. Dia berpikir bahwa Xiaoyan khawatir. Xiaoyan mengangguk. Tingkat 8 dan 7 adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Selama bertahun-tahun, ada kemungkinan bahwa satu-satunya alkemis yang dia temui yang bisa membuat pil tingkat 8 hanya Yao saja. Xiaoyan telah bertemu dengan beberapa alkemis tingkat 7, namun dia belum pernah bertemu seorang alkemis tingkat 8. Kemungkinan bahkan beberapa pakar kelas Dozun harus sangat sopan kepada seorang alkemis tingkat ini. Mereka akan memiliki posisi yang mirip dengan ketinggian yang dicapai Yao Lao di dataran tengah saat itu. Alasan mengapa ada sedikit alkemis tingkat 8 jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke tingkat ini. Seorang alkemis tingkat 7 mungkin dapat melakukannya dengan sangat baik di Central Plains. Namun, jika seseorang ingin mencapai titik di mana bahkan elit Dozun akan dengan sukarela menjadi pengikut Anda, setidaknya seseorang harus mencapai tingkat ke-8. Xiaoyan tersadar ketika dia tersenyum dan berkata, "Tenang, aku pasti akan melakukannya dengan baik dalam pil gathering ini. Aku akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawannya." Yezong mengangguk setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, "Tuan Xiaoyan, tes 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita masih harus pergi ke Holy Pill City terlebih dahulu. Karena itu, kita harus pergi sekitar 20 hari. Dia mengangguk. Dia saat ini terdesak waktu. Namun, beruntung bahwa pelatihan penyempurnaan pilnya secara bertahap berkembang dengan baik. Meskipun ia belum berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 tingkat tinggi, peluang keberhasilannya ketika memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah dan menengah telah meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan ini, Xiaoyan cepat atau lambat akan dapat dengan sukses memperbaiki pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya sebelum Anda pergi. Saya akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retreat dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu." Yesong menyeka keringat dingin dari wajahnya ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan akan melanjutkan latihannya. Berdasarkan akal sehat, mustahil bagi seorang alkemis tingkat 7 untuk menyuling pil sepanjang hari, karena akan sangat melelahkan. Pelatihan liar dan tidak terkendali semacam ini sangat keras. Namun, Xiaoyan telah mengalami banyak kesulitan selama tahun-tahun ini. Song merasakan kekaguman. Dia berkata dengan serius, "Tuan Xiaoyan, berlatihlah dengan tenang. Anda bisa memberitahu saya yang Anda butuhkan. Saya pasti akan membantu Tuan Xiaoyan sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda." Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia memasuki ruang perbaikan pil pada hari kedua setelah menyelesaikan masalah yang datang dengan klan Chao. Karena Xiaoyan telah melangkah maju, klan Ye untuk sementara tidak lagi dihadapkan dengan gangguan dari klan Chao. Tanpa kesulitan yang datang dari dunia luar, klan Ye menjadi jauh lebih tenang. Seluruh wilayah pil menjadi sangat hidup. Banyak alkemis dari berbagai tingkat telah tiba di wilayah pil. Pil Gathering bukan hanya acara akbar di dunia alkemis, tapi juga acara akbar bagi Central Plains. Tak terhitung jumlah orang atau faksi akan berkumpul. Seorang alkemis adalah pekerjaan yang paling dihormati di benua Douchi. Semua orang di benua tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyinggung seorang alkemis, terutama seorang alkemis tingkat tinggi. Seorang alkemis tingkat tinggi juga seseorang yang paling dicari oleh faksi. Posisi terhormat dari para alkemis menyebabkan pil gathering menjadi kesempatan yang sangat penting. Semua orang tahu bahwa pertemuan semacam ini akan menarik para alkemis berbakat dari seluruh benua. Ini adalah alasan mengapa begitu banyak orang datang ke wilayah pil. Sementara manusia dalam wilayah pil mulai melonjak, waktu uji 5 klan besar juga mendekat. Semua orang dari klan Ye dengan hormat berdiri di luar ruang pemurnian yang dipimpin Yezong, Xinlan, dan beberapa tetua. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai pergi ke Holy Pill City. Itu juga hari Xiaoyan akan menyelesaikan latihannya. Awan gelap sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Ye selama 20 hari yang ini. Perubahan di langit secara alami menarik perhatian Zhong dan yang lainnya. Mereka merasakan gelombang energi yang dipancarkan dari ruang pemurnian pil yang disegel ketika pil lightning akan turun. Meskipun mereka tidak tahu mengapa energi yang melonjak akan tiba-tiba menghilang setiap kali mencapai momen kritis, mereka semua mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh Xiaoyan. Terlepas dari niat Xiaoyan, mereka samar-samar memahami sesuatu. Periode latihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan pil Xiaoyan.
Sementara berbagai pikiran melekati hati kelompok Yezong, pintu batu perlahan dibuka. Udara panas segera menyebar dari dalam. Sosok kurus berjalan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian, dia muncul di depan semua orang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Yezong samar-samar merasa bahwa Xiaoyan sedikit berbeda dari sebelumnya. Terutama ketika mereka melihatnya berjalan keluar dari ruang pemurnian pil. Perubahan semacam ini tidak jelas, tapi itu memberi perasaan aneh pada kelompok Yezong. Tampaknya Xiaoyan yang ada di depan mereka menjadi lebih menyilaukan daripada sebelum dia melakukan pelatihan. Dr. Peri kecil dan Tianhuo juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Xiaoyan sedikit terkejut melihat begitu banyak orang di luar pintu. Dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Penatua Yezong, tidak perlu seperti itu." Yezong pulih setelah mendengarnya. Sambil tersenyum dia berkata, "Tuan Xiaoyan, kami akan memulai perjalanan ke Holy Pill City besok. Apakah kamu siap?" Xiaoyan mengangguk. "Tuan Xiaoyan, tidak ada yang salah dengan Anda kan?" Yezong melirik Xiaoyan. Dia tampak samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiaoyan. Tekanan semacam ini tampaknya berasal dari dalam jiwanya, menyebabkannya merasa sulit untuk diabaikan. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi yang tidak pasti menghadapi pertanyaan Yezong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Memang kenapa?" Dari cara Xiaoyan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan. Yezong agak terpana ketika melihat sikap Xiaoyan. Kekuatan spiritual orang ini tampaknya telah meningkat selama pelatihan. Tianhuo akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan. Dia tersenyum ketika berbicara. "Kekuatan spiritual?" Xiaoyan tertegun ketika mendengar ini. "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku tiba-tiba merasa jauh lebih mudah untuk memperbaiki pil dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, kendali saya terhadap nyala api juga meningkat. Namun, bukankah kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan saya saat ini masih di level bintang 4 Dozong. Itu hanya sedikit lebih stabil dibandingkan dengan ketika saya baru saja menerobos." Tianhuo melirik Xiaoyan dengan ekspresi aneh. Beberapa saat kemudian dia akhirnya berkata, "Sepertinya guru Anda itu tidak memberitahu Anda tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual. Tetapi ini wajar saja. Orang biasa hanya bisa diam saja dengan hal yang sangat misterius ini yang dikenal sebagai jiwa. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan kamu hanya tahu bagaimana mengendalikan kekuatan spiritualmu, tetapi kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu." Xiaoyan dan Yezong merenungkan kata-kata Tianhuo Zunze. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan tingkat, tetapi memiliki perbedaan dalam kondisi. Tianhuo tersenyum dan menjelaskan. Tentu saja, sangat sedikit orang akhir-akhir ini yang mendengar pernyataan ini, karena kekuatan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang kebanyakan ahli tidak dapat capai sepanjang hidupnya. Apakah Anda tahu mengapa begitu banyak alkemis tetap di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini. Keadaan spiritual? Xiaoyan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar hal ini. Namun jiwa adalah sumber kehidupan. Xiaoyan hanya tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Selain itu, Xiaoyan hanya alkemis tingkat 5 ketika Yao Lao ditangkap. Pada saat itu, ia tidak memenuhi syarat untuk belajar tentang negara spiritual apapun. Dia tidak memiliki pengajaran Yao Lao selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia benar-benar tidak menyadari beberapa informasi yang berkaitan dengan alkemis tingkat puncak. Apa yang disebut negara spiritual ini adalah salah satu dari hal-hal itu. Apa yang telah saya katakan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Grandmaster Alkimia yang telah mencapai tingkat ke-8. Kalau tidak, orang hanya dapat menemukan informasi dalam beberapa buku kuno. Tianhuo perlahan menjelaskan. Jika dia tidak berasal dari era ini, kemungkinan dia tidak akan bisa memberikan penjelasan pada Xiaoyan. Negara-negara spiritual dibagi menjadi 4 tingkatan. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan dewa. Kebanyakan para alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8 tetap berada di negeri kefanaan. Hanya ada sedikit variasi kekuatan antara kekuatan spiritual kebanyakan orang. Di masa lalu, Anda berada di level ini, tetapi hanya lebih kuat dari orang biasa. Dengan sedikit keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin bisa secara samar menyentuh negara jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai level ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efeknya adalah untuk memberikan jiwa, memberikan pil obat dengan spiritualitas. Anda pasti tahu bahwa kebanyakan pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari seberapa luar biasa teknik penyempurnaan pil dari seorang alkemis biasa,
Pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil dengan spiritualitas. Negara surgawi, Anda pasti tahu bahwa ketika sampai pada pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan sejenis ciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi seseorang juga harus memiliki kekuatan kehidupan. Untuk mencapai ini, seseorang harus mencapai negara surgawi yang maha kuasa. Kemungkinan sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mencapai tingkat ini. Sedangkan untuk keadaan dewa, ini hanya ada di legenda. Bahkan saya hanya pernah mendengarnya. Namun saya pikir Anda pasti tahu tingkat tertinggi dari negara spiritual, tingkat dewa. Yang bisa saya katakan adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat tingkat dewa. Pil obat ini terkait dengan Dodi yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tianhuo menghilang ketika dia selesai berbicara. Beberapa kelompok Xiaoyin Teng oleh kata-kata yang diucapkan Tianhuo. Selain Yezong, yang memiliki ingatan samar tentang tingkatan spiritual, semua orang, bahkan Dr. Perry kecil bengong. Dia baru saja naik ke kelas Dozun. Dalam hal pengalaman, dia tidak dapat bersaing dengan iblis tua seperti Tianhuo. Sepertinya aku juga membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak menggambarkannya dengan detail seperti Tuan Tianhuo. Ketika saya membaca saat itu, saya berpikir bahwa itu kesalahan dan tidak menganggap serius. Yezong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan agak jengkel. Leluhur klan Yeku juga seorang alkemis tingkat lem saat itu. Namun dia tidak meninggalkan informasi apapun mengenai tingkatan spiritual. Jiwa adalah eksistensi yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar kehilangan, bahkan jika mereka menerobos karena kesempatan yang beruntung. Tianhuo melirik Xiaoyan dan berkata, "Sebelumnya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dengan informasi ini. Saya awalnya berpikir bahwa guru Anda akan memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, melihat ekspresimu, sepertinya aku menyimpulkan dengan buruk." Xiaoyan tertawa pahit dan menjelaskan, "Saya hanya seorang alkemis tingkat 5 ketika guru jatuh ke tangan Hall of Souls. Bagaimana saya bisa tahu dengan informasi semacam itu? Tingkatan spiritual Anda saat ini tampaknya telah menyentuh tingkatan jiwa. Ketika Anda bisa memasuki tingkatan jiwa, akan tergantung pada seberapa diberkatinya Anda. Dikabarkan bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih jiwa seseorang selama zaman kuno. Ini disebut teknik jiwa. Namun itu jelas telah hilang, bahkan saya belum pernah melihatnya." Tianhuo tertawa. "Jiwa bisa dilatih?" Xiaoyan segera berteriak kaget setelah mendengar ini. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Di benua doji saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Atau seseorang dapat memonsumsi beberapa harta karun alami, tetapi bisa melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang belum pernah Xiao dengar. "Saya sudah mengatakan bahwa itu pada zaman kuno." Tianhuo memutar matanya saat dia menjawab. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya memutar matanya. Melatih jiwa seseorang, ini benar-benar agak terlalu sulit dipercaya. Xiaoyan tidak terlalu tertarik pada tingkatan spiritual apapun. Penyempurnaan pil gila selama pelatihan telah menyebabkan kepalanya tetap dalam kondisi setengah sadar, yang mengakibatkan beberapa pil obat tingkat 7 gagal meskipun memiliki peluang untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres saat dia memikirkannya. Dia dengan jelas merasakan bahwa dia telah menjadi sedikit lebih akrab dengan pemurnian pil obat tingkat 7. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika saya ingin maju ke tingkat ke-8, saya perlu memahami apa yang disebut tingkatan spiritual ini. Xiaoyan merenung dalam hatinya. Kata-kata Tianhuo tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru baginya untuk dijelajahi. Hanya sekarang dia mengerti bahwa jiwa itu terkait dengan kemajuan di luar dari seorang alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7, sedangkan alkemis tingkat 8 sangat langka. Kemungkinan beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut tingkatan spiritual. Namun, akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan aku untuk melatih jiwaku. Dengan hal ini, aku seharusnya bisa maju ke tingkatan jiwa dengan cara yang jauh lebih mulus. Sayangnya, itu sudah hilang. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan penyesalan ketika dia memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk naik ke tingkat ke-8.
Aku ingin tahu apakah Pill Tower memiliki teknik jiwa? Dengan bisa menjadi tanah suci di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, kemungkinan itu bukan tempat biasa. Mudah-mudahan saya akan dapat memperoleh beberapa berita tentang teknik jiwa di perjalanan saya ke Holy Pill City. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul? Xiaoyan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ke kota Pil Suci, Yudab Forward Trang Sudnin Dorst, semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk istana keesokan harinya. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi penatua Pill Tower akan bergantung pada hasil Xiaoyan dalam tes 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap telah meningkat jika Xiaoyan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan Pill Tower, mereka akan dapat berkembang dengan damai. Klan Ye mungkin akhirnya menghasilkan seorang jenius dari generasi muda seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Kemudian klan Ye akan bisa secara bertahap bangkit dan mendapatkan kembali kejayaannya. Penatua kedua, penatua ketiga, saya akan ikut Tuan Xiaoyan dan yang lainnya, dan ke kota Pil Suci. Karena itu, aku akan menyerahkan klan Ye ini kepadamu. Ye Zong berbicara dengan suara yang dalam. Ya, penatua pertama tetap tenang. Meskipun klan Ye kita telah menurun, kita masih memiliki beberapa hubungan dengan Pil Tower. Seorang penatua dari klan Ye berbicara. Ye Zong menghela nafas dan mengangguk. Dengan penurunan terus-menerus dari klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, untungnya tidak semua orang kejam seperti klan Chao. Xiaoyan berkata, sudah hampir waktunya. Penatua Ye Zong, ayo pergi. Setelah istirahat, perasaan yang ditunjukkan Xiaoyan kemarin perlahan-lahan telah ditarik. Namun, dia mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari masa lalu. Jika seseorang memberikan penjelasan, kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan. Keempat, kondisi besar jiwa tampaknya bermanfaat bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Douqi tampak tidak banyak membantu berdasarkan pada perasaan Xiaoyan. Pelatihan jiwa seseorang dan latihan Douqi seseorang adalah dua metode yang berbeda. Mungkin ada dua jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Douqi sekarang, pelatihan Douqi seseorang dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa itu adalah sesuatu yang tidak hanya Xiaoyan, tetapi bahkan beberapa elit Dozun tidak tahu bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar suara Xiaoyan. Ada wormhole yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar dan tidak dapat mencapai kota Pil Suci. Mereka perlu transit untuk mencapai kota Pil Suci. Hanya Xinlan dan Ye Zong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok Xiaoyan. Mereka mengikuti Ye Zong saat melintasi kota. Sekitar 10 menit, mereka tiba di wormhole yang masih milik klan Ye. Ye Zong sudah memberikan instruksi mengenai perjalanan mereka melalui wormhole. Kelompok Xiaoyan menaiki tangga batu, dan wormhole yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Wormhole di kota Ye memiliki perasaan yang megah. Namun, penampilan yang dipancarkan dari wormhole menunjukkan bahwa tidak dirawat dengan baik. Saat klan Yeku masih di puncak kejayaannya, dua elit Zun bersedia merawat wormhole. Namun, dengan penurunan klan Ye, kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari ahli tingkat ini. Ye Zong tertawa getir. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak apa-apa. Setelah kita kembali dari perjalanan ini, aku akan memanggil Dr. Perry kecil, Tuan Tua Tianhuo untuk membantumu merawatnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga. Ayo pergi, Ye Zong mengangguk. Setelah itu, dia mengeluarkan kapal hitam dari storage ringnya. Setelah itu, dia berjalan ke wormhole yang berputar perlahan. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiaoyan muncul di dalam terowongan spasial. Ye Zong melemparkan kapal kecil, dan itu berubah menjadi kapal besar. Kapal luar angkasa ini adalah kapal paling mewah yang pernah dilihat Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan menaiki kapal tersebut. Segera, perahu bergetar dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Kota kita tidak memiliki wormhole yang mengarah langsung ke kota Pil Suci. Jadi, kita transit di kota-kota Qingling. Wormhole dari kota itu dapat mencapai kota Pil Suci. Ye Zong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiaoyan di atas kapal. Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan itu akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota Pil Suci. Jadi kita akan sampai kota Pil Suci sekitar 7 atau 8 hari. Kalian semua harus beristirahat di kapal selama periode ini. Ada kamar terpisah di dalam kapal. Tinggalkan masalah mengendalikan kapal ke Xinlan dan aku. Kelompok Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan masuk ke kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui wormhole terasa sunyi. Namun itu tidak menyulitkan kelompok Xiaoyan yang terbiasa berlatih kesepian. Xiaoyan tetap di kamarnya sendiri selama beberapa hari perjalanan, mempelajari kekuatan spiritualnya.
Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tianwo kemarin, Xiaoyan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun, pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiaoyan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dimasukinya saat memurnikan pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah bahwa Xiaoyan bisa merasakan peningkatan pil obat yang disempurnakan. Dia tahu bahwa peningkatan ini dikaitkan dengan jiwanya. Saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiaoyan untuk sepenuhnya menerobos ke keadaan jiwa. Itu setidaknya memungkinkan jiwanya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Karenanya, kualitas pil obat yang telah dibuat lebih baik daripada sebelumnya. Xiaoyan tenggelam ke dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan. Hari berlalu dengan cepat. Ketika mereka akan keluar dari wormhole, Xiaoyan tersadar. Mereka tiba dengan selamat di kota Qingling. Setelah istirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti ke wormhole untuk bergegas ke Holy Pill City dari sana. Xiaoyan melihat daya pikat dari Pill Gathering saat tiba di kota Qingling. Banyak alkemis berkeliaran di jalanan. Itu pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan rapat agung alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di wilayah Pill. Sangat sulit untuk menebak seberapa mengerikan kerumunan manusia ketika semua alkemis berkumpul di kota Pill suci. Hati Xiaoyan berdebar ketika dia memikirkan adegan besar dari puluhan ribu kobaran api, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil dilahirkan. Darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan adegan seperti itu bahkan sekali dalam hidup, itu akan menjadi hal yang sangat disesalkan. Pill Gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Berpartisipasi dalam Pill Gathering setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua. Ini adalah semacam pengakuan atas kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terbesar ketika nyala api dalam puluhan ribu kuali secara bersamaan naik? Bagian dalam wormhole tidak lagi sepi. Tak terhitung jumlah kapal bergegas melalui wormhole ini. Kebisingan memenuhi wormhole saat mereka bergerak. Kota Pil Suci yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan, cahaya perak samar-samar muncul di kejauhan wormhole. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Suasana jadi sunyi senyap ketika semua orang mendekati cahaya perak. Kota Pil Suci, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiaoyan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya fokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Kota Pil Suci, saya Xiaoyan telah tiba.